bersama saya, Nabila Iskananda. Saya Anes Nindira Putri. Saya Priscilia Bunga Margareta. Saya M. Faiful Asfa. Di sini kita akan membahas terkait kasus tanah milik Haji Maryawati dengan Lurah Wonorejo, Surabaya yang masih bergulir di PT EUN Surabaya. Jadi kasus ini masih menjadi perbincangan karena administrasi pertanahan dan milik masih belum diketahui. Jadi di sini nanti kita belum tahu ya yang menang di kasus ini itu penggugat atau tergugat. Nah, kita di sini diskusi untuk mengupas dari berbagai sisi. Betul banget. Sebelum kita mulai, dapat diinformasikan kembali bahwa proses sidang ini terus berjalan, semuanya masih terbuka. Kita mulai dari kronologi, argumentasi hukum, dan pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, kalau gitu langsung saja kita akan membedah kronologi dari kasus tersebut agar lebih jelas. Kalian ada yang tahu nggak sih awal mulanya kasus ini tuh gimana? Jadi awal kasus ini tuh berawal dari tanah milik Haji Maryawati yang dinyatakan habis di riwayat pertanahan oleh Kelurahan Wonorejo. Padahal itu tanah milik Haji Maryawati itu masih ada sekitar 5.000 meter persegi sekian, itu masih ada, cuma belum tersertifikatkan. Baru 4.000 meter persegi sekian yang tersertifikatkan. Nah, ini baru diketahui pada tahun 2024 kalau ini tuh statusnya bermasalah dan sudah dinyatakan habis. Nah, ini yang memicu gugatan ke PT UN. Nah, hal itu tuh penting banget karena status administrasi yang habis secara langsung itu membuat hak kepemilikan itu menjadi kabur. Nah, hal ini yang membuat Ibu Maryawati itu protes dan mengajukan keberatan administratif dulu. Namun pihak kelurahan itu tetap ngotot dan keputusan itu tetap didasarkan pada catatan lama. Nah, hal ini kasus ini tuh menjadi semakin rumit karena hal ini. Aku melihat soal verifikasi tanah ini yang sangat krusial. Terus di kasus seperti ini, menurut kalian kenapa ya proses administrasi lama tidak segera diperbarui? Padahal masih ada proses mutasi dan pengalihan hak. Bisa jadi karena faktor SDM atau di kelurahan itu masih tradisional ya sistemnya. Tapi dalam hukum agraria sendiri dokumen harusnya sih akurat ya. Tapi kalau administrasi pertanahan di kelurahan tidak melakukan pembaruan secara berkala dan akurat, itu mungkin tapi kalau administrasi pertanahan di kelurahan tidak melakukan pembaruan data secara berkala dan akurat, itu sangat mungkin sekali menimbulkan konflik hak atas tanah di kemudian hari. Kalian apa aja dampaknya untuk warga sekitar sana nggak? Besar sekali ya. Kalau dampaknya itu besar sekali tentu saja. Kalau tanah warga bisa tercatat habis tanpa verifikasi aktual, kepercayaan publik pada sistem administrasi sendiri itu bisa runtuh gitu. Nah, nanti jadi warganya itu nanti harus aktif monitor dokumen dan meminta transparansi dari pejabat itu. Nah, kasus Haji Maryawati sendiri ini tuh bisa jadi presiden ya, terutama bagi warga Surabaya sendiri. Nah, penting banget di setiap pemilik tanah tuh tahu hak mereka dan prosedur administratifnya. Nah, kalau putusan PT UN nanti berpihak kepada penggugat, kemungkinan besar sistem administrasi kelurahan wajib diperbaiki. Kalau sebaliknya, masyarakat bisa lebih waspada dan rajin update dokumen pertanahan. Ngomongin soal sidang nih, biasanya itu kan saksi itu dihadirkan secara langsung ya. Ada nggak sih insight soal peran saksi atau ahli gitu di kasus ini? Di kasus itu tentunya ada saksi yang bernama Pak Atmono sendiri. Beliau dihadirkan secara langsung untuk memperkuat sebuah posisi dan untuk menjelaskan kronologi awal tanah tersebut tuh terjadi itu bagaimana. Nah, kalau semisal suatu saat ada kekeliruan dalam pencatatan tanah, beliau juga bisa dihadirkan untuk menjelaskannya. Ini kan sangat penting, baik memperkuat pendapat penggugat maupun menggugurkan argumen tergugat. Di PTN sendiri, penilaian administratif ini saksi itu sangat menentukan. Nah, benar, ada juga kemungkinan putusan hakim
putusan hakim itu mempertimbangkan rekomendasi dari ahli supaya benar-benar berkeadilan dan juga berdasarkan hukum positif. Mumpung kita sudah bahas proses hukum dan arbitrasi dari berbagai sisi, apa pelajaran yang dapat kita ambil bersama dari kasus ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini itu kita harus sering update terkait dokumen kita, dan kita juga harus mengklarifikasi ke pejabat administrasi, dan jangan ragu untuk mengabaikan surat-surat kita, apalagi terkait hak waris. Saya juga menekankan pentingnya literasi hukum individual, karena banyak kasus warga sendiri itu kurang paham hak-hak mereka itu, yang membuat mereka itu menjalani proses yang panjang seperti kasus ini. Nah, kalau dari sudut pandang organisasi pemerintah itu kita butuh integrasi digital ya, agar mutasi kepemilikan tanah itu termonitoring secara real time, jadi nggak bergantung pada catatan manual atau memori dari pejabat lama. Tentunya kolaborasi antara warga dan pejabat itu sangat penting, karena pemerintah juga harus bisa lebih terbuka dan responsif terhadap warganya untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Sampai detik ini putusan hakim sendiri masih belum keluar ya, jadi kita belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, jadi spekulasi masih terbuka. Karena apapun hasilnya nanti, kasus ini juga berdampak luas, baik ke ranah hukum maupun administrasi pemerintahan lokal. Oke, jadi kita pantau bersama-sama ya, supaya semoga ada solusi dan keadilan buat semua pihak. Terima kasih untuk masing-masing dari pendapat teman-teman. Apapun hasil akhirnya nanti, semoga kasus ini menambah wawasan bagi pendengar tentang pentingnya administrasi yang akuntabel. Sampai jumpa.